Pemirsa, postur Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran diprediksi akan gemuk pasca sejumlah aktivitas Presiden terpilih Prabowo Subianto yang merangkul partai politik yang tadinya berseberangan dengan dirinya saat Pilpres. Demi mewujudkan janji kampanye seperti makan siang gratis hingga wacana pembentukan Presidential Club, ini menjadi salah satu alasan Kabinet Prabowo Gibran akan menjadi koalisi besar di pemerintahan baru nantinya. Nah, dengan menambah jumlah menteri, apakah Kabinet Prabowo akan mampu bergerak cepat untuk mewujudkan janji-janji kampanye tersebut? Kita akan membahasnya bersama anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Wihadi Wianto dan pakar otonomi daerah Jo Hermansyah Johan. Selamat pagi Pak Wihadi dan Pak Jo. Selamat pagi. Ya, baik, saya ke Pak Wihadi terlebih dahulu. Pak Wihadi, ini sudah ada usulan ya bahwa kementerian ini bisa dibentuk menjadi jumlahnya 41 kementerian. Seberapa serius sebetulnya Pak Prabowo menanggapi ide tersebut dan ingin mewujudkannya? Ya, kalau usulan sih boleh, tetapi kan bagaimanapun juga kita tahu bahwa menteri itu hak prerogatif daripada presiden. Jadi bagaimanapun juga waktu masih lama, kita masih membutuhkan waktu kan sekitar Oktober. Jadi segala sesuatu masih bisa saja usulan itu ada, tetapi kan penentuan hak prerogatif ada di Pak Presiden. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini kan memang menampung semua usulan, tetapi bagaimanapun juga kita melihat bahwa penentuan itu sampai sekarang belum pernah ada gitu kan. Jadi tidak ada yang namanya sudah pasti berapa kementerian atau sebenarnya belum ada, karena Pak Prabowo juga masih belum menentukan itu. Jadi ini kan sebatas masih wacana, ya bisa-bisa saja wacana itu mengemuka. Tapi bagaimanapun juga kita masih menunggu Pak Prabowo untuk menentukan nanti pada saat Oktober setelah ada pelantikan presiden, dan disitulah kita tahu berapa kementerian yang memang dibuat oleh Pak Prabowo untuk mensukseskan pemerintahannya ke depan. Ya, usulan sudah diterima, tapi kemudian tanggapannya seperti apa Pak Wihadi? Apakah tanggapannya cukup positif, artinya akan mempertimbangkan untuk melakukannya, atau bagaimana tanggapan dari Pak Prabowo terkait dengan tambahan jumlah kementerian? Kan usulan tidak hanya satu, usulan kan banyak. Jadi kan bukan berarti bahwa usulan satu terus kemudian diterima, terus kemudian ini kan usulan kan banyak, yang mengusulkan kan banyak. Artinya kan ya usulan boleh-boleh saja, tetapi kan kembali lagi bahwa menteri adalah hak prerogatif presiden. Jadi di sini kita menghormati bahwa penentuan itu belum ditentukan hingga saat ini, sehingga apa yang beredar ini kan hanya sebatas rumor saja, tetapi ya bisa saja bahwa untuk efektivitas daripada pemerintahan ke depan, kemudian pembagian bidang-bidang yang mungkin overlap, ya ini kan bisa-bisa saja, tetapi bagaimana jumlahnya ya, itu masih belum bisa diputuskan, gitu kan. Tapi pembagian kan bisa saja dilakukan, tetapi artinya kementerian yang ini cocok dengan masuknya ke sini, ini masuknya ke sini dengan direktoratnya, itu bisa saja, tapi kan jumlah menterinya masih belum ditentukan juga kan, masih menunggu bagaimana nanti hak daripada prerogatif daripada presiden untuk menentukan menterinya jumlahnya berapa. Baik, nah dari Pak Wihadi saya ke Pak Jo. Pak Jo, tanggapan Anda soal adanya ide untuk menambah jumlah kementerian, artinya ini kan harus ada revisi undang-undang tentang Kementerian Negara ya. Apa sebetulnya yang menjadi urgensi dan apakah akan efektif? Ya, kalau kabinet itu tadi kan Pak Wihadi udah bilang ya, menjadi kewenangan hak prerogatif presiden pilih, ya nanti dia yang akan menentukan. Nah, memang harus juga kita ketahui bahwa ada rambu-rambu ya. Jadi ada Undang-Undang Kementerian Negara yang masih berlaku sekarang, nomor 39 tahun 2008, ya itu mengatur ada batas jumlah paling banyak maksimal kementerian, yaitu 34. Nah, ini berarti kalau kita mengacu kepada undang-undang ini, maka kabinetnya paling banyak 34 anggotanya. Nah, kalau mau ditambah berarti harus ada revisi Undang-Undang 39 2008, dan bahkan perubahan-perubahan terhadap nomenklatur, penghapusan, penggabungan di undang-undang ini sudah diatur.
itu harus ada yang sampai ke meminta pertimbangan DPR. Bahkan juga untuk kementerian tertentu itu harus dengan persetujuan approval DPR. Nggak bisa kita main buang atau ganti atau hapus. Nah, itu ada aturan mainnya. Sehingga dengan demikian saya kira baguslah sekarang ini dibahas dulu. Kan masih lama ya Pak Yadi ya. Demikian, kita bisa kabinet yang solid, yang efektif, yang produktif, workable bekerja seperti Pak Jokowi ya di 2 masa jabatan beliau itu kabinetnya nggak berubah tuh jumlahnya 34 di periode 2014-2019, kemudian 34 pula di periode 2019-2024. Jadi dia bisa terus menjalankan pemerintahan dengan stabil ya. Nah, kalau mau dirubah hati-hati. Karena perubahan sedikit aja itu bisa bikin goyang tuh Pak Hadi. Ya, birokrasi di bawah itu repot nyusunnya. Nah, saya khawatir itu kalau terlalu radikal perubahan, ekstrim perubahan, bisa nanti kecepatan kerjanya Presiden terpilih Pak Prabowo itu akan terganggu. Oke, Pak Wihadi, tadi Anda sempat mengatakan bahwa usulan untuk menambah jumlah kementerian ini bisa jadi baik ya untuk efektivitas atau mengurai urusan-urusan yang sempat overlap atau tumpang tindih di kabinet saat ini atau yang sebelumnya. Untuk kedepannya Pak Wihadi, ini kita juga sudah mendengar ya ada rencana program unggulan seperti makan siang gratis, kemudian wacana untuk membentuk presidential club. Apakah kemudian yang Anda maksudkan soal efektivitas ini untuk juga menampung adanya 2 rencana itu, Pak Wihadi? Saya tidak mengatakan jumlahnya bertambah, tetapi kita masih ada wacana-wacana untuk penambahan yang di usulan-usulan itu. Tetapi itu bukan dari Pak Prabowo kan, belum secara resmi. Namun kalau berbicara mengenai masalah yang tadi saya sampaikan adalah bagaimana mengefektifkan kementerian-kementerian yang ada saat ini. Jadi ada beberapa mungkin direktorat yang sebenarnya cocoknya masuk ke kementerian yang lain. Nah ini kan tadi dicontohkan juga oleh rekan saya, Pak Habib, mengenai masalah di Kementerian Hukum. Nah, kalau mengenai masalah makan siang gratis yang disampaikan merupakan unggulan dari Pak Prabowo, tentunya ini adalah merupakan unggulan yang bisa saja ini dilakukan setingkat menteri, tetapi bukan menteri, dan bisa saja terjadi. Nah, ini kan misalnya dengan badan atau seperti itu. Nah, inilah yang bisa dilakukan. Tapi bagaimanapun juga bisa juga ini masuk kepada kementerian, karena badan itu kan juga bisa masuk ke kementerian. Nah, jadi ini masih ada suatu penggodokan mengenai masalah hal-hal tersebut, karena waktunya masih lama. Jadi kita masih membutuhkan waktu-waktu untuk bagaimana mengelaborasi daripada program-program ini. Nantinya ini cocoknya adalah masuk kepada kementerian mana, ataukah haruslah misalnya berdiri dalam bentuk suatu badan. Nah ini saya kira masih membutuhkan, dan saya kira Pak Prabowo juga masih yang namanya waktu masih lama, usulan-usulan masih ada. Nah ini sesuatu hal yang masih belum bisa kita sampaikan di sini kan, bahwa apakah memang ini akan terjadi seperti itu. Tapi intinya di sini bahwa belum ada resmi mengenai masalah jumlah menteri berapa yang harus diangkat nantinya oleh Pak Prabowo, karena itu sampai sekarang belum ada pembicaraan secara resmi. Baik, kita masih akan lanjutkan perbincangan usai jeda Pak Wihadi dan juga Pak Jo. Kira-kira akan seperti apa postur kabinet ke depan, dan juga dalam 5 bulan ini sampai nanti pelantikan, apa saja kira-kira dinamika yang akan terjadi. Kita masih akan membahasnya usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, dan kita akan lanjutkan perbincangan mengenai bagaimana gambaran kabinet Prabowo Gibran ke depannya. Saya ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, jadi sampai saat ini apakah sudah ada tim transisi pemerintahan yang dibentuk oleh Pak Prabowo sebetulnya? Tidak ada tim transisi, karena bagaimanapun juga kan Pak Prabowo mengatakan bahwa program Pak Prabowo itu kan melanjutkan dan menyempurnakan. Dan melanjutkan dan menyempurnakan ini kan berkaitan dengan program kerja yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi yang sudah cukup baik, yang akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Jadi tidak ada
secara resmi tim transisi yang akan ada perubahan di sini. Jadi ini jelas bahwa tidak ada sampai saat ini tim transisi itu tidak ada yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Baik. Nah, tapi tentunya sejumlah masukan sudah datang begitu ya, seperti tadi masukan atau ide untuk menambah jumlah kementerian agar pemerintah bisa berjalan lebih efektif. Tapi ada juga satu masukan Pak Wihadi datang dari Menko Marves, Pak Luhut, yang mengatakan waspada nih dengan orang yang toksik untuk membahayakan kabinet. Nah, tanggapan dari Pak Prabowo apakah sudah ada terkait dengan wanti-wanti dari Pak Luhut ini, orang toksik seperti apa sih yang dimaksud menurut Anda, Pak Wihadi? Ya, itu kan sebenarnya merupakan nasihat Pak Luhut yang sudah cukup berpengalaman sebagai senior, bahwa untuk pemerintahan ke depan itu jangan ada orang-orang yang toksik yang dimaksud oleh Pak Luhut, begitu kan. Jadi ya bisa saja terjadi yang namanya orang ini kan mempunyai suatu pemikiran-pemikiran dan juga mungkin agenda-agenda yang lain, gitu kan, dalam suatu pemerintahan. Jadi ini kan merupakan suatu nasihat yang memang disampaikan oleh Pak Luhut, dan sebagai Pak Prabowo ini sangat berhormat dengan senior-seniornya. Jadi kalau Pak seniornya mengatakan menasihati seperti itu, tentu menjadi bahan untuk pemikiran ke depannya. Jadi saya kira itu tidak ada suatu hal yang menjadi masalah yang perlu dibesar-besarkan, karena memang biasakan kita menasihati seseorang yang lebih senior, ya kita harus terima. Iya, baik. Artinya diterima dengan baik juga ya nasihat itu, dan tentu Pak Prabowo juga tidak akan sembarang pilih begitu ya, kita harapkan sesuai dengan kompetensi yang diperlukan. Nah, Pak Jo, menurut Anda apa yang menjadi evaluasi sepanjang beberapa periode terakhir ini, misalnya kalau kita ambil dari pemerintahan Pak Jokowi, apa kemudian yang perlu menjadi evaluasi, walaupun ini akan dilanjutkan ya program-programnya, tapi untuk menghindari kekurangan-kekurangan yang ada, harus seperti apa pembentukan kabinet Pak Prabowo nantinya? Nah, itu dia. Yang paling penting adalah kalau kita lihat keluhan Pak Presiden Jokowi ini, susahnya koordinasi, sinkronisasi, ya, baik antar kementerian lembaga maupun antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, tadi ada keluhan beliau kan di forum rapat kerja dengan para kepala daerah. Nah, oleh karena itu, maka ini harus ditutup nih celah ini nih Pak Wihadi, supaya jangan terulang lagi di kabinetnya Pak Prabowo. Koordinasi, artinya KIS namanya, jangan KIS itu ke istana sendiri-sendiri, tapi betul-betul dia sinkronisasi, kolaborasi, koordinasi. Nah, dengan demikian capaian target visi misi itu bisa maksimal. Kalau enggak nanti cuma ngeluh-ngeluh tuh kayak Pak Presiden Jokowi kan tak teratasi persoalannya. Dan ini penting sekali, momen bagus dengan adanya pemerintahan baru, berarti pemerintahan baru, kabinet baru, dengan postur yang baru, berdasarkan pengalaman kekurangan dalam pemerintahan yang lama, yaitu pemerintah Presiden Jokowi. Begitu. Ya, Pak Jo, mungkin secara teknokratis untuk mengelola negara ini masukan yang sangat baik ya, tadi Anda sampaikan sinkronisasi dan koordinasi diperlukan. Tapi kita juga melihat realitanya bahwa secara politis pasti ada juga kan pertimbangan dari seorang presiden terpilih yang diusung oleh sejumlah partai politik. Nah, bagaimana kemudian titik tengahnya menurut Anda Pak Jo untuk mengimbangi adanya berbagai kepentingan yang harus ditampung juga dalam kabinet ke depan? Ya, kalau soal kepentingan-kepentingan politik ya, saya kira tak bisa dikesampingkan. Nah, itu memang menjadi syarat mutlak juga. Nah, walaupun begitu, tetap sambil politiknya diakomodasi, nah, hanya juga tata kelola pemerintahan yang baik, governance publik yang baik, jangan pula diabaikan. Jadi harus ada kompromi. Nah, titik tengahnya di situ, menyatukan kepentingan-kepentingan politik, misalnya orang politik yang punya kemampuan skill and knowledge, teknokrasi, ya, kan juga ada. Nah, mereka itu juga lebih mudah mungkin untuk bisa menjalankan peran-peran menteri yang lebih eager bersinkronisasi, berkoordinasi, berkolaborasi, tidak sekedar untuk urus kepentingan kekuasaan semata.
Baik, terima kasih sekali Pak Jo atas masukannya dan juga tadi Pak Wihadi sudah mengonfirmasi terkait dengan sejumlah isu yang berkembang terkait pembentukan kabinet. Sekali lagi terima kasih pakar otonomi daerah Jo Hermansyah Johan dan anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Wihadi Wianto telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.